Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 202, lebih buruk dari mereka, gereja zaman sekarang meniru Israel kuno. Halo dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin, bagaimana kabarmu? Saya baik. Jangan berkata baik, karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang baik, tidak seorang pun. Itulah sebabnya saya berkata, baik. Ya, kita berada di suatu masa dalam sejarah bumi. Di mana kita ditakdirkan untuk kembali mengulangi sejarah masa lalu. Ya. Tapi, semestinya kita tidak melakukan itu. Tapi bahkan kita lebih buruk dari yang terjadi sebelumnya. Jadi mari kita meminta Roh Kudus untuk menolong karena kita harus melakukan beberapa diskusi penting. Ya, ini adalah tindakan menyeimbangkan. Ya. Bapa kami di surga, kami merasa sangat bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Karena tanpamu, kami tidak mampu memahami dan mengerti segala sesuatu. Karena itu kami memohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami bisa memahami dan menyatukan ini, sehingga umat-umat-Mu bisa diperingatkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Martin, haruskah kita membuat peringatan dari awal? Itu ide yang bagus. Dan kami kembali menegaskan, bahwa ini bukannya sebuah serangan. Tetapi ini merupakan observasi. Ya. Ini berjudul, lebih buruk daripada mereka. Nanti kita akan melihat asal mulanya. Tentunya ini sebuah kutipan, lebih buruk daripada mereka. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu sungguh suatu pernyataan yang tegas, bukan? Saya pikir itu merupakan peringatan yang Allah berikan, sehingga menjadi pernyataan yang tegas. Dan jika diabaikan, maka akan ada hal yang terjadi. Baiklah, ini diberikan bagi bangsa Israel kuno. Apakah itu berlaku juga kepada Israel modern? Tentu saja. Baik, jadi itu tetap berlaku. Jadi umat-umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Apa yang membuat terjadinya diskusi ini pada awalnya? Mari kita sedikit meneliti latar belakang sejarah. Telah terjadi dalam banyak kesempatan, dengan adanya observasi adanya hal-hal yang tidak beres di dalam lingkungan kita, di dalam gereja. Dan adanya orang-orang yang meyakini bahwa kita mesti membeberkannya. Dan saya juga mempercayai akan hal itu, karena Alkitab secara jelas menyatakan bahwa Anda juga bertanggung jawab atas saudaramu, Anda adalah penjaga saudaramu. Tetapi itu tidak membuat Anda menjadi polisi bagi saudara Anda, dan tidak memberi Anda hak sebagai polisi bagi saudara Anda. Dan hal itu juga tidak memberi Anda hak untuk duduk dalam kursi penghakiman, dan mengecam orang-orang sebagai umat yang terhilang. Mereka bisa saja dalam perjalanan, benar? Ya, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah, Allah yang duduk dalam kursi penghakiman. Seluruh penghakiman sudah diserahkan kepada Kristus. Jadi kita mesti turun dari kursi penghakiman.
Dan memang kita mendapat banyak kecaman, karena adanya orang-orang yang meyakini bahwa mengecam gereja adalah cara mengungkapkan semua hal-hal ini. Dan dengan menyebutkan nama-nama, dan semua hal itu. Dan kita telah senantiasa berkata, wah, bukan itu hal yang kami ingin lakukan. Tetapi apabila orang-orang mendengar perkataan kita dengan teliti, memang kita membahas semua hal yang mengganggu. Tetapi kita tidak menyebut nama, sedangkan orang-orang menghendaki kita menyebut nama. Kita tidak ingin menyebut nama. Ada alasan yang baik mengapa kita tidak menyebut nama. Karena jika Anda menyebut nama, maka semua perhatian ditujukan kepada orang itu, daripada kepada kesalahannya. Dan ada orang-orang yang memutus hubungan kepada gereja, dan berkata, gereja ini telah menjadi murtad, karena gereja ini telah melakukan ini dan itu. Dan kita hanya duduk dengan membenamkan kepala kita di pasir dan tidak berkata apa-apa, apakah kita ini pengecut, dan seterusnya. Saya meyakini gereja itu adalah biji mata Tuhan. Dan jika Tuhan mengasihi gereja, maka kita juga mesti mengasihi gereja. Dan jika memang gereja tidak baik, maka kita mesti menanyai diri kita sendiri, mengapakah Allah mau mengasihi gereja yang tidak baik? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Baiklah, itu poin lainnya. Dan apakah kita membahas semua hal-hal ini? Jika orang mau melihat sejarah kita. Nah, Anda belum lama seperti saya dalam hal ini, dan Anda berusaha untuk menyusul. Tetapi saya telah mengalami banyak peristiwa ditolak dan itu sungguh menyakitkan. Tetapi saya masih bertahan, dan tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Dan kita telah senantiasa berkata, taruhlah perekat di generasi yang selanjutnya dan tetap tinggal. Tetapi orang-orang berkata, bagaimana bisa kami tetap bertahan? Tidak perlu tinggal di dalam situasi khusus yang seperti itu, atau denominasi yang telah menyimpang, melainkan tetap tinggal dalam badannya. Itulah poinnya. Dan ada orang-orang yang mengeluh bahwa kita tidaklah cukup berterus terang. Nah, saya telah menulis surat-surat publik, jika terdapat peristiwa-peristiwa publik. Dan orang-orang bisa memeriksanya di web, karena memang tersedia. Saya bahkan telah menulis surat kepada konferensi, bahkan kepada para pemimpin. Kadang-kadang, karena orang-orang ingin agar saya menjelaskan diri saya. Dan bahkan salah satu surat itu diterbitkan dalam buku yang ditulis istri saya. Jadi orang-orang bisa membacanya sendiri, dan melihat apakah hal-hal ini sudah dibahas. Dan memang sudah. Tapi mari kita melihat bagaimana Yesus menanganinya. Dia sangat tegas dalam penjatuhan hukuman kepada orang-orang Farisi, tetapi Yesus tidak menyebut nama dan membeberkan individunya. Dia bisa saja menyebutkan, ketika menghadapi masalah dengan perempuan yang tertangkap berbuat zina. Dan dia menulis di pasir, dosa-dosa orang penuduhnya. Hal menarik, Yesus menuliskan di pasir, agar bisa dihapus. Dan Yesus membiarkan orang-orang melihatnya, tetapi tidak menyebar luaskannya. Dia sangat diplomatis. Ini begitu lihai, dan jika Anda memiliki sesuatu yang sangat membebaninya, dia menyatakannya dalam perumpamaan. Ya, jadi Yesus tidak menunjuk seseorang dan membeberkannya. Ya, dan saya bertanya-tanya, apakah orang-orang memperhatikan perumpamaan kita yang banyak, bahkan di kalangan kita sendiri? Tepat sekali, apa artinya? Apa artinya? Bagi yang belum tahu, artinya adalah siapapun yang masuk ke dalam hal yang kita sebutkan, ini bukan sekedar satu orang saja. Sebagai contoh, kita menyebut seseorang, dan mereka memecat orang itu, apakah artinya masalah selesai? Tidak, masalahnya masih ada, karena masih ada 10, 15, 20 dan ribuan bayang-bayang lainnya yang akan menggantikannya. Anda mesti membahas topik permasalahannya. Dan semoga individunya akan mengenali topik permasalahan dan berubah. Anda tidak tahu, apakah Harun yang membuat anak lembu emas? Dan yang berdusta, oh, anak lembu ini keluar begitu saja dari dalam api. Apakah dia dipersalahkan? Tidak. Karena Anda tidak tahu, jadi berhati-hatilah sebelum Anda menghakimi. Jadi kita akan membahas hal-hal ini, karena orang-orang berkata bahwa kita tidak menyebutkannya. Kita menyebutkannya ribuan kali,
dan jika orang-orang tidak bisa melihatnya, maka itu karena mereka tidak mendengar. Tapi mari kita bahas, mari kita katakan, meskipun semua hal-hal yang terjadi, ini adalah gereja Tuhan. Dan jangan Anda lancang dengan menyebutnya Babel, dan jangan pernah mengajak orang-orang pergi meninggalkan gereja. Jangan. Kita mesti tegas soal ini. Ya. Baik, umat-umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Saya baru-baru ini masuk dalam wawancara radio yang membahas mengapa orang-orang pergi meninggalkan gereja. Dan khususnya mengapa orang-orang muda pergi meninggalkan gereja. Dan itu membuat Anda berpikir, mengapa mereka pergi meninggalkan gereja, apa penyebabnya? Lalu muncul ayat ini dalam pikiran saya, umat-umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Mungkin Anda bisa sedikit menjabarkan, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini? Itu adalah hal yang mesti kita ketahui, hal yang sangat penting. Dan mengapakah kita sebagai suatu denominasi, memiliki posisi yang sedemikian penting di dunia, dan begitu berbeda? Dan mengapa menjadi hal yang tidak nyaman bagi banyak orang, ketika mereka berbeda? Mengapakah begitu perlu agar diterima oleh dunia? Ketika kriteria yang Allah berikan yaitu, pisahkan dirimu dari dunia. Jadi ketika Anda mencintai dunia, maka Anda menjadi musuh Allah. Ini kata Alkitab. Ini menjadi masalah besar. Seharusnya itu menandakan sesuatu. Tekanan dari teman-teman pastinya menjadi masalah. Tetapi tidak berpengetahuan, saya pernah menanyai orang-orang muda tentang beberapa hal mendasar. Dan saya tiba kepada kesimpulan yang menakutkan, bahwa mereka tidak mengetahui mengapa kita ini disebut umat yang sisa. Mereka tidak mengetahui hal yang terjadi di tahun 1844. Oh, itu sekedar kekecewaan. Jadi, itu menjadi hal yang salah. Ini kata dunia. Mereka tidak memahami penjabaran nubuatan. Mereka tidak memahami masa 70 pekan. Mereka tidak mengetahui di mana posisi kita dalam aliran waktu. Mereka tidak memahami mengapa gereja dalam keadaannya seperti sekarang, atau lebih menyerupai dunia. Benar, sebenarnya Anda bisa merubah perkataan dari kekecewaan besar kepada pencerahan besar. Untuk mengetahui bahwa Yesus telah berpindah pelayanan dari ruang kudus ke ruang maha kudus, dan memulai penghakiman. Ya, jam penghakimannya telah tiba. Apa artinya itu? Dan semua hal-hal ini, saya berpikir di dalam diri saya sendiri, dengan semua tuduhan yang dilontarkan. Dan orang-orang muda yang pergi meninggalkan gereja. Dan yang paling parah adalah orang-orang yang semestinya mengetahui dengan lebih baik, tetapi pergi meninggalkan gereja. Sambil berteriak-teriak di luar sana, pergilah keluar dari gereja, karena telah menjadi Babel. Nah, apakah kita menyangkal adanya hal-hal salah dalam gereja? Sebaliknya, setiap kutipan menyatakan bahwa memang adanya masalah. Memang adanya masalah, tetapi bukan itu situasinya. Situasinya ialah bahwa gereja ini, apa misi yang dibawakannya? Dan jika memang ada perorangan di dalam gereja yang tidak menjalankan apa misi gereja, itu bukanlah gerejanya yang menjadi murtad. Itu hanyalah perorangan atau kelompok, bahkan jika kelompok itu besar yang bermasalah. Jadi mari kita mendalami hal ini, dan saya pikir ini bisa menjadi diskusi yang cukup panjang. Dan jika Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan, maka kita juga bisa memakai beberapa perumpamaan, benar? Tentu saja. Dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, orang-orang mengetahui bahwa Yesus sedang menunjuk mereka. Dan mereka menjadi malu atau menjadi sangat marah, atau malah bertobat. Jadi adanya pilihan-pilihan itu. Nah, lebih buruk dari mereka, siapakah yang dimaksudkan dengan mereka? Ini merujuk kepada bangsa Israel kuno. Bahwa gereja yang sisa, kita sebut saja namanya, Gereja Advent Hari ke-7, ini lebih buruk daripada bangsa Israel kuno. Nah, ini bukan sekedar tuduhan, ini merupakan pernyataan nubuatan. Mereka menjadi lebih buruk.
tetapi yang masih tetap menjadi biji mata Tuhan. Mari kita kembali ke bangsa Israel kuno. Dan ini adalah pada masa ketika Musa akan pergi meninggalkan. Waktunya telah tiba. Dia telah bersama-sama dengan umatnya. Dia telah melihat semua gejolak, semua kemurtadan. Bahkan Musa telah menawarkan dirinya sebagai tebusan. Hapuskan namaku dari kitab kehidupan, tetapi biarkan bangsa ini hidup. Musa sudah mengalami hal seperti ini. Ini mesti menjadi pelajaran buat kita. Musa tidaklah keluar. Jika ada orang yang memiliki alasan bagus untuk keluar, hanyalah Musa. Hanya Musa, benar. Nah, orang-orang akan berkata, pada akhirnya Yesus datang, dan orang-orang meninggalkan gereja. Tidak demikian, mereka adalah gereja, sedangkan yang lainnya, kelompok orang banyak. Yang tidak menerima Mesias menurut nubuatan, merekalah yang akan terguncang keluar, karena tidak berjalan bersama Mesias. Jadi marilah kita meneliti kitab Ulangan tentang hal ini, di mana Musa diperintahkan untuk menulis nyanyian. Nah, jika Anda membaca nyanyian itu, Anda akan berkata, wah, itu bukan nyanyian. Tapi itu memang nyanyian. Karena memiliki unsur ritme, irama, dan paralelisme dan semua hal-hal ini. Dan itu memang dicatat dalam Ulangan pasal 32. Tapi mari kita membaca beberapa ayat dari Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saya bisa membayangkan Musa berdiri di sana, dia telah mengalami semua kesukaran, semua kemurtadan dan menyaksikan segala sesuatunya. Dan dia melihat kelompok orang banyak itu, dan memang tidak lebih baik. Generasi yang berdiri di hadapan Musa. Ya, mereka tidaklah lebih baik. Dan dia berkata, engkau mesti menyertai orang-orang ini. Saya bisa membayangkan Musa, wah, saya mesti menyertai orang-orang ini. Bisa membayangkannya? Ya, bisa. Saya bisa melihatnya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di manakah penekanannya? Siapa yang akan menjadi pembebas dan yang bersifat sempurna? Pada Allah, pada Yesus. Pada Allah, dan adanya orang-orang yang ingin membalikkan hal ini dengan berkata, gereja mesti sempurna sebelum bisa masuk sorga. Tetapi mari kita membahas beberapa hal ini. Saya tahu kita akan mendapat kecaman dari dua belah pihak, apapun yang kita katakan. Tetapi siapa yang peduli? Tidak apa-apa. Selama ini kita mengutip Alkitab dan tulisan roh nubuat, jadi kecaman itu tidaklah ditujukan kepada kita. Baiklah, saya merasa lebih baik sekarang. Terima kasih, sudah mengingatkannya, Martin. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini. Bangsa ini, yaitu bangsa itu, akan bangkit dan berzinah. Apakah mereka bangsa yang baik? Tidak. Akan bangkit dan berzinah. Dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi Martin, jika kita ini lebih buruk dari mereka, apakah ini berlaku kepada kita? Ya. Baiklah, jadi apakah kita bisa menduga bahwa orang-orang ini akan berzinah? Ya, orang-orang ini juga. Baiklah. Ulangan 31 ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka. Dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Ulangan 31 ayat 19 berkata, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nah, ketika Tuhan meninggalkan mereka, apakah Tuhan benar-benar meninggalkan mereka? Tidak, hanya membiarkan mereka melakukan hal yang ingin mereka lakukan, dan merasakan akibatnya. Dan mengalami masalah besar.
Tetapi Tuhan telah senantiasa memelihara mereka dalam masalah mereka, dan mencarikan jalan keluar. Ini sama seperti seorang bapa kepada anaknya. Cobalah dan rasakan akibatnya. Benar. Saya akan terus mengawasinya, agar dia tidak binasa dalam prosesnya, seperti inilah yang akan terjadi. Jadi itu adalah situasi di mana bangsa Israel berada. Ulangan 31 ayat 22 mengatakan, maka Musa menuliskan nyanyian ini dalam hari yang sama, dan mengajarkannya kepada orang Israel. Jadi Musa duduk dan menuliskan nyanyian itu, berdasarkan inspirasi. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan aku akan menyertai engkau. Bukankah itu janji yang indah? Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian. Dan keseluruhan hukum upacara, ini belum menuliskan nyanyian itu. Tetapi ini yang menjadi latar belakangnya. Di sini adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk terus bertahan. Segala sesuatu telah dituliskan bagimu, dan engkau akan berzinah, kita sudah mengetahuinya dari awal. Ulangan 31 ayat 27, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Jadi Tuhan dalam hikmat-Nya memberi Nabi Musa bagi mereka. Dia menuliskan segala sesuatu secara panjang lebar. Dia memberitahu masa lalu mereka, dan membeberkan kesalahan mereka, dan cara seharusnya mereka hidup dan juga masa depan mereka. Dan dia berkata, taruhlah kitab-kitab itu di samping tabut, tolong baca dan selalu ingat. Dan aku tahu pada saat aku mati kalian akan berzinah, karena kalian berzinah selagi aku masih hidup. Melompat ke masa depan, apakah Allah dalam hikmat-Nya memberi tulisan-tulisan kepada gereja akhir zaman guna membimbing mereka sepanjang jalan? Ya, tulisan yang melimpah ruah. Bahkan melebihi tulisan-tulisan Musa. Lihat saja gambar latar belakang kita. Perbesar gambar latar belakang kita. Di sana Anda melihat pena, tulisan demi tulisan. Buku Testimonies to the Church volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, dan pada akhirnya volume 9. Buku Amanat kepada Orang Muda, buku nasihat tentang diet dan makanan. Buku-buku serial pertentangan sepanjang zaman. Begitu banyak tulisan-tulisan. Apakah mereka bersikap memberontak, sementara tulisan-tulisan sedang diberikan? Ya, benar sekali. Dan menurut teks ini, bahkan akan lebih lagi, setelah kematian Nabi itu. Apakah akan berpindah dari buruk kepada baik, atau dari buruk kepada lebih buruk? Jauh lebih buruk. Baiklah, apakah ini sangat menguatkan, Martin? Ini adalah kenyataan. Ini tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal. Baiklah, lalu lanjut Ulangan 31 ayat 28 dan seterusnya. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka. Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Setelah pertemuan-pertemuan di tahun 1888 dan tahun 1889. Dan semua topik permasalahan yang muncul, di mana terdapat peristiwa para penatua-penatua hadir bersatu dan secara serius membahas hal-hal yang menyimpang. Apakah terjadi? Sering. Apakah paralel? Ya pastinya. Baiklah. Dan akan menjadi saksi atas mereka. Apakah adanya tulisan melimpah ruah seperti di latar belakang, sebagai kesaksian atas umat-umat Allah? Ya. Baiklah. Kita memiliki keduanya, Alkitab dan tulisan yang melimpah ruah. Ini Musa berbicara, sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk. Dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu. Apakah ini rujukan ke masa depan? Ya. Baiklah. Jauh di depan. Martin, apa ini paralel? Ya. Baiklah. Nah, jika Anda mengetahui perumpamaan ini akan terjadi, apakah Anda akan berdiri di luar dan berteriak-teriak? Tidak, jika Anda melakukannya, Anda belum menempatkan perumpamaan itu ke dalam konteks untuk diri Anda sendiri. Ya, belum.
Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan, dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Apakah itu akan terjadi? Ya. Baiklah. Baiklah Martin, di sini ada gambar yang sama seperti di latar belakang, kecuali tangannya jauh lebih tua. Apakah Musa jauh lebih tua? Ya, 40 tahun lebih tua, dibandingkan ketika bersama-sama bangsa Israel keluar dari Mesir. Baiklah, jadi di sini adanya tangan yang sekurang-kurangnya 60 tahun lebih tua pada masa ini. Mungkin sekitar masa itu, ketika dia mulai menulis. Dan itu telah menjadi kesaksian yang terus-menerus. Ada yang mau menerimanya, tetapi banyak juga yang tidak menerima. Yang sungguh sangat disesalkan. Mari kita melihat bagaimana Musa menulis nyanyiannya. Nyanyian itu dimulai dari Ulangan pasal 32. Ulangan 31 ayat 30 mengatakan, lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ini sangat puitis, ini adalah sebuah merisme. Bisa tolong dijelaskan? Merisme adalah ketika dua pertentangan yang bersifat ekstrim. Dan yang kemudian mensyaratkan dua hal yang berlawanan tersebut dan segala sesuatu di antaranya. Jadi pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan di bumi, ini mencakup segala sesuatu di dalamnya. Jadi mulai dari peristiwa yang terjadi di sorga, pemberontakan yang terjadi di sorga, kepada pemberontakan yang akan terjadi di bumi. Dan segala sesuatu di antaranya, sesungguhnya dimasukkan ke dalam nyanyian ini. Ini indah, dimulai dengan kata-kata gencar puitis, bila bisa dikatakan demikian. Nah, apa yang hendak dikatakannya? Dia berkata, pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Ini adalah paralelisme Ibrani. Jadi ini adalah nyanyian yang sangat puitis. Nah, persajakan Ibrani tidaklah sama seperti persajakan kita. Seperti adanya ritme dan persajakan. Tetapi dalam persajakan Ibrani ada juga hal-hal tadi. Tetapi yang ditambahi unsur-unsur, perlambangan, kiasme, paralelisme dan memang sungguh luar biasa. Ini bersifat ilahi. Dan guna menegaskan bagian tertentu. Benar. Baiklah, jadi apa doktrinnya? Tentunya adalah perkataannya. Jadi apa yang Allah katakan? Bukan Allah berbicara melalui Musa. Jadi Allah berbicara kepada Musa, dan Musa menuliskannya. Dan apapun yang dituliskannya, itu menjadi doktrin. Bisakah Anda mengabaikan doktrin? Tidak. Tetapi Paus berkata Anda mesti mengabaikannya. Saya tidak peduli. Saya juga tidak peduli. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Nyanyian ini tentang apa? Tentang Allah. Nyanyian ini tentang Allah. Baiklah, jadi jika sekiranya Anda berpikir Anda hendak memindahkan bumi, Anda tidak akan bisa melakukannya, bahkan ada kemungkinan Anda masuk penjara. Tetapi Allah yang mampu memindahkannya. Tepat sekali. Gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Itulah sesungguhnya Allah. Dan merujuk kemana perkataan ini dalam kealahan? Nah, puisi ini bukan sekedar merisme, atau kiasma atau paralelisme Ibrani, puisi ini juga menunjukkan kontras. Dan Allah diibaratkan seperti batu karang. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Nah, itu kontrasnya yang tidak nampak bagus. Nah Martin, bagaimana dengan semua orang ini yang berpikir mereka mesti berlaku alim? Bukankah mereka di sini tersesatkan? Tepat sekali. Satu-satunya pribadi yang sempurna adalah Allah. Dapatkah saya mengharapkan kesempurnaan dari umat-umat Allah?
Tidak. Haruskah kita berjuang untuk menjadi sempurna? Ya. Itu dua hal yang berbeda. Berjuang untuk sempurna. Berjuanglah untuk menjadi sempurna dalam lingkungan Anda, sama seperti Tuhan dalam lingkungan kita. Tetapi jika Anda merasa sudah sempurna, maka waspadalah. Baiklah. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Martin, perkiraannya tidak baik. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Bisakah Anda melihat adanya hukum keempat di sana? Tentu saja. Dan yang menebus engkau dengan apa? Dan yang kemudian diikuti oleh kata, ingatlah. Bukankah ini indah? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Meskipun mereka menjadi bangsa yang bodoh dan tidak bijaksana, mereka tetaplah apa? Biji mata Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah miliknya. Dan Tuhan merasa senang memilikinya. Ya. Dia tahu bahwa ini semua tidak masuk akal. Allah mengasihi mereka. Baiklah. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Apakah Allah peduli pada umatnya? Tentu saja. Ya. Tetapi seperti apa mereka itu? Bodoh dan tidak bijaksana. Mereka berzina, tetapi Tuhan tetap mencintai mereka. Buta dan telanjang. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya. Menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Apakah ini persajakan? Ya. Itu adalah nyanyian. Dan menempatkan Allah pada tempatnya, dan kita pada tempatnya. Mari kita pertegas agar kita memahami pembedaannya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba. Apakah itu izin untuk memakan apapun yang Anda kehendaki atau sekedar persajakan? Persajakan, ini sama seperti negeri yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Apakah ini literal ataukah membicarakan tentang negeri penuh kemakmuran? Ini membicarakan mengenai kemakmuran, di mana Anda pernah membaca bahwa mereka pergi ke sebuah batu dan menyedot madu dari batu itu, bukan seperti itu. Jadi, orang-orang mesti menyadari, di sini kita membahas mengenai sajak. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun. Apa itu Yeshurun? Yeshurun adalah suatu istilah akrab untuk Israel. Ini seperti julukan, seperti menyebut istri Anda, sayang. Benar begitu, halo sayang, meskipun kadang-kadang dia tidak layak dipanggil sayang, tetapi tetap Anda memanggilnya sayang. Ini nama julukan. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Apakah itu kedengarannya seperti jemaat Laodikia? Ya. Mereka mengambil hal yang baik yang Tuhan berikan, dan membalikkannya menjadi bencana bagi mereka. Baiklah, jadi mereka menjadi kaya, dan bertambah-tambah kekayaannya, dan tidak memerlukan apa-apa lagi. Apakah ada perbedaan di sini? Tidak ada, hanya sekedar perbedaan peristilahan. Ini sangat bersifat puitis, saya sangat menyukainya. Dan ini masih merujuk kepada gereja yang sisa. Masih mengacu padanya. Dulu bangsa Israel, dan dia adalah jemaat Laodikia pada akhir zaman. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Nah Martin, misalkan saja Allah berkata kepada Anda, aku ingin engkau membaca ayat ini dan mengamatinya dan melihatnya sebagai antikristus. Dan Anda mengetahui siapa itu antikristus, karena Allah memberitahukannya dengan persis dalam Daniel pasal 7. Allah memakai seorang nabi untuk memberitahu Anda. Kemudian Anda berkata, tetapi dia adalah saudaraku. Aku akan makan bersama-sama dia, dan tunduk menyembah di depan mezbahnya. Apakah itu akan membuat Allah menjadi cemburu? Ya. Allah memberitahu itu adalah antikristus, tetapi tetap Anda berzinah dengannya. Tidak berjalan dengan baik. Baiklah. Itu tidak pernah terjadi, bukan?
Oh, tidak. Baiklah, kita tinggalkan saja. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Allah memperingatkan Anda tentang sesuatu, tetapi Anda membantahnya dengan berkata, wah itu literatur abad 19, saya akan mengabaikannya. Itu akan membuat Allah marah. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Nah, jika Anda turut serta dalam ritual seperti misa, di mana Anda mengetahui adanya tulang-tulang mayat di mezbah itu. Karena merupakan persembahan kepada orang-orang mati, apakah itu berarti sedang memberikan persembahan kepada roh-roh jahat? Tentu saja, jika Anda melakukan sesuatu di mana Anda mengetahui ini bertentangan kepada yang dikehendaki Allah. Hanya sekedar untuk berkompromi dan membaur dengan musuh Allah. Martin, apakah mereka tidak lagi menjadi umat-umat Allah ketika melakukan hal-hal ini? Tidak, mereka masih menjadi umat Allah. Saya tidak mengatakan Allah menyelamatkan mereka semua. Apakah dari mereka ada yang bertobat? Ya. Ketika anak lembu emas itu terlontar dari dalam api, apakah adanya orang-orang yang bertobat? Ya. Apakah Harun bertobat? Ya. Harun bertobat. Apakah ada beberapa orang lagi yang bertobat? Ya. Apakah ada golongan yang tidak terlibat dalam penyembahan itu, kaum Lewi? Itulah sebabnya mereka dipilih untuk menjadi para imam di kemudian hari. Baiklah. Apakah Harun seorang Lewi? Ya. Apakah semua orang Lewi setia? Tidak. Baiklah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Kembali di sini adanya kata, melupakan, dan adanya kata, ingatlah, dalam hukum keempat. Jadi apakah mungkin para pemelihara Sabat bisa melupakan Allah? Ya. Ketika menjadi hal legalisme bagi Anda, dan yang mendasarkannya atas perbuatan dan bukannya berdasarkan suatu hubungan. Baiklah, dan jika Anda tidak mengetahuinya, mengapa Anda melakukannya? Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Jadi bangsa Israel itu jauh dari Allah karena kemurtadan mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka, karena mereka itu sombong. Melupakan Allah sebagai pencipta mereka. Ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mesti diingat bahwa cemburu Allah tidak seperti cemburu manusia. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Dia memberikan petunjuk bahwa dia akan memanggil bangsa-bangsa lain dan memberikan apa yang mereka tolak. Dan ini jauh sebelum dilakukannya. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah, api itu memakan bumi dengan hasilnya. Dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Jadi di sini diceritakan hal yang akan terjadi. Martin, ketika Allah memanggil bangsa-bangsa non-Yahudi. Apakah Allah mengambil hal dari Israel dan menyerahkannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi? Ataukah Allah membuat bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi bagian dari perjanjiannya? Allah membuat mereka menjadi bagian dari perjanjian. Meskipun kata-kata yang ada, berkata, aku akan mengambil berkat Israel dan memberikannya kepada mereka. Allah sesungguhnya membawa mereka masuk. Karena sebelum itu, dalam banyak ayat, Allah akan memanggil bangsa-bangsa kafir. Dan semua yang beribadah di bait sucinya dan yang menguduskan Sabat, mereka akan menjadi umatnya. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, jangan-jangan mereka berkata,
Tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Ini adalah keadaan mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ini indah. Ini masih bagian dari nyanyian indah ini, meskipun ada orang yang berkata, wah, ini bukan nyanyian. Tapi isinya berisi kontras. Nah, Musa menyajikan nyanyian ini kepada orang-orang. Apakah mereka menikmatinya? Saya pikir ini berbicara ke dalam hati. Saya pikir, ketika khotbah ini sedang disampaikan, adanya orang-orang yang berseru, turun dari mimbar. Tuhan tidak pernah memberi inspirasi ini. Ini semata-mata karyamu. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom. Apakah itu mungkin, Martin? Sayangnya, iya. Dan dari kebun-kebun Gomora, buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakulah dendam dan pembalasan, pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Apakah adanya peringatan dalam perkataan ini? Ya, suatu peringatan tegas dari Allah. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung. Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Apakah menurut Anda, Antikristus akan menolong umat-umat Allah di akhir zaman? Tidak. Bagaimana dengan binatang yang keluar dari dalam bumi? Apakah dia akan menolong? Tidak. Seluruh dunia tidak akan menolong Anda. Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jika Anda tidak memiliki Allah, Anda tidak memiliki apapun. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah. Dia menjelaskan hal yang akan dilakukannya. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi Allah meninggalkan umat-umatnya untuk selama-lamanya, benar? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Setiap waktu, Allah memelihara umat yang sisa. Dan semua kata sifat yang dipakai Musa untuk menjelaskan sifat bangsa Israel, semuanya indah, bukan? Sayangnya, saya belum membaca semuanya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Baiklah, jadi sekarang Anda tahu seperti apa bangsa Israel. Kita tidak perlu tahu secara mendetail apa yang mereka lakukan. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Dan tentunya, kita tidak akan pernah mencontoh perbuatan mereka. Tidak, tentu saja tidak. Jadi, mari kita melompat dari riwayat bangsa Israel kuno kepada gereja Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apakah adanya hukum Sabat dalam ayat itu? Ya. Ya, ada di ayat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apakah itu suatu peringatan? Tentu saja. Karena, ya, maaf. Dan itu bukan pergi meninggalkan. Bukan, itu dimuntahkan. Berhati-hatilah agar Anda tidak dimuntahkan. Oh ya, pastinya. Mengapa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu,
bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, ketika gereja mula-mula, atau gereja yang sisa membaca ayat ini, mereka pikir ini diterapkan kepada gereja yang lain, tetapi celakalah kita, karena ini diterapkan kepada diri kita. Dan ini sama dengan bangsa Israel, sehingga kita bisa mengatakan, engkau menjadi gemuk dan mulai menendang. Tepat sekali, seperti yang ada dalam nyanyian Musa. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apakah ada obatnya? Ya, sama seperti yang ada dalam nyanyian Musa. Jadi Anda mesti membeli emas yang dimurnikan di dalam api. Apakah mudah untuk membeli dan memperoleh emas ini? Tidak, ini ada dalam perapian. Ini perapian. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Ini adalah kebenaran Kristus. Jadi Anda mesti memperkembang sifat dan menerapkan kebenaran Kristus. Apakah ini yang menjadi perbantahan dalam gereja di tahun 1888? Ya. Topik besar. Suatu hal yang mengubahkan kehidupan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Martin, itu merupakan perkembangan besar. Barang siapa kukasihi. Apakah Allah mengasihi Israel? Ya. Apakah Allah menghajar mereka? Apakah Allah membiarkan umatnya? Tidak. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apakah Allah peduli kepada Israel terakhir? Kasihnya tidak pernah berubah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Itu adalah posisi yang diinginkan setan, tetapi tidak didapatkannya. Allah akan memberikannya kepada orang-orang ini. Martin, ini sungguh luar biasa. Allah yang luar biasa yang kita layani. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini semuanya tercakup. Anda tidak sekedar duduk di tahta, melainkan menjadi bagian dari pemerintahan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi adanya pelajaran yang mesti dipelajari. Kembali kita tegaskan, adanya banyak masalah di dalam gereja, dan kita telah lebih banyak masalah dibandingkan orang-orang Israel dahulu. Sangat tepat dinyatakan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lebih buruk dari bangsa Israel kuno. Lebih buruk dari bangsa Israel kuno. Lebih buruk dari mereka. Baiklah, Martin, apakah kita mesti pergi meninggalkan gereja karena keadaan lebih buruk? Tidak. Apakah masih ada ketokan di hati kita? Tepat sekali. Nah, kita mesti mendapatkan gambaran yang benar. Jadi marilah kita membaca tulisan-tulisan permulaan, karena saat itulah ketika tangan masih muda. Ellen White mulai menulis tulisan roh nubuat di umur 17 tahun. Dan ketika umat-umat Allah telah mencapai iman zaman kuno dan praktek-prakteknya, yang tentunya akan dicapai melalui pernyataan hukum-hukum Allah, dan iman kepada Yesus. Tidakkah hujan akhir akan memperkembang karunia-karunia, yang didasarkan atas analogi, kita mesti mengharapkannya. Meskipun adanya kemurtadan di zaman Yahudi, ini dibuka dan ditutup dengan pernyataan khusus dari Roh Allah. Dan tidaklah masuk akal untuk menduga bahwa zaman Kristen, terang yang dibandingkan dengan zaman yang sebelumnya. Sama seperti membandingkan terang matahari dengan sinar lemah bulan, akan dimulai dengan kemuliaan dan ditutup dalam keredupan. Jadi Martin, meskipun adanya kemurtadan mereka, itu tidaklah berakhir dengan keredupan, melainkan dengan manifestasi kemuliaan Mesias. Dan malangnya hanya bagian kecil Israel yang menerimanya, dan tetap tinggal dalam Israel Allah. Yang lainnya, terguncang keluar. Mereka memutuskan untuk keluar. Ya, karena mereka tidak mengikuti Mesias. Jika Anda tidak mengikuti Mesias, Anda terguncang sendiri keluar. Anda tidak mengguncang yang lainnya keluar, juga tidak mengguncang Mesias keluar. Bagaimana? Pikirkan saja Martin, bagaimana mungkin bangsa Israel literal mengguncang Mesias keluar? Itu tidak mungkin. Anda tidak bisa mengguncang keluar Allah, melainkan Anda mengguncang diri Anda sendiri keluar, karena tidak menerima Allah. Hal yang sama diterapkan dengan keputusan final.
Benar sekali. Jadi, ketika adanya kumpulan terakhir, umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan berpegang kepada kesaksian. Itulah kumpulannya. Apakah mereka lebih baik dari Israel? Tidak, bahkan lebih buruk. Tetap mereka masih umat Allah. Terlepas dari keburukan mereka. Jadi tidak akan meredup. Karena pekerjaan istimewa roh, diperlukan untuk menyiapkan umat menyambut kedatangan Kristus pertama kali. Betapa lebih pentingnya guna menyambut kedatangan kedua kali Kristus. Khususnya karena hari-hari terakhir akan lebih berbahaya dari masa-masa yang sebelumnya. Dan nabi-nabi palsu memiliki kuasa untuk membuat tanda-tanda dan mujizat palsu, dan jika sekiranya mungkin untuk menyesatkan umat pilihan. Maka pakailah kitab suci kebenaran sebagai landasan kita. Apakah akan adanya nabi-nabi palsu di tengah-tengah kita? Ya. Apakah akan ada teladan yang buruk di antara kita? Tentu saja. Apakah kita akan punya para pemimpin yang lebih buruk dari bangsa Israel kuno? Ya, tetapi ada juga para pemimpin baik. Sama seperti Kaleb dan Yosua. Tepat sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan ada penampian. Tentu saja. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan akan sembuh. Apakah ini terjadi? Ya. Baiklah, apakah kita tidak memiliki perwujudan-perwujudan itu di gereja kita sekarang? Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Jadi apa yang kita perlukan? Kita memerlukan pencurahan Roh Kudus yang khusus. Dan itu akan terjadi setelah pengguncangan. Martin, sekarang ini hanyalah gereja militan, belum gereja yang menang. Kembali kepada kesalehan kuno. Baiklah, mari kita membaca bagian akhir, penugasan para rasul-rasul masuk ke dalam zaman Kristen, dan mencakup semuanya. Akibatnya, karunia-karunia itu hilang hanya karena kemurtadan, dan akan didapatkan kembali melalui kebangkitan iman kuno dan prakteknya. Jadi Martin, apakah Allah mengizinkan kemurtadan terjadi dalam lingkungan kita guna membangunkan beberapa orang-orang? Ya. Bahkan untuk menobatkan mereka. Ya. Allah telah melakukannya selama berabad-abad. Baiklah, jadi sekarang pun tidak berbeda. Mengapa adanya orang-orang yang mengecam umat yang sisa untuk kejahatan yang ada di lingkungan mereka? Dan yang tidak melihat adanya orang-orang di dalamnya, yang berupaya hidup dengan terang yang ada pada mereka. Di dalam Yehezkiel pasal 8, dengan adanya seruan di mezbah, apakah mereka pergi meninggalkan gereja? Tidak. Mereka senantiasa menyaksikan semua kekejaman yang terjadi. Jadi apa yang menjadi tugas Anda, untuk meratap di antara serambi dan mezbah, dan tidak memisahkan diri Anda? Banyak yang gemetar dengan rasa takut, karena pekerjaan bergerak lebih cepat dibandingkan iman mereka yang lamban. Karena biaya yang dikeluarkan lebih cepat daripada yang masuk ke dalam perbendaharaan. Dan kita hanya mengambil langkah-langkah pertama di awalnya. Apakah kita mesti meninggalkan ladang yang sudah dibuka di negeri-negeri asing? Haruskah kita membatalkan pekerjaan misi dalam negeri? Mestikah kita kaget dengan hutang beberapa ribu dolar? Mestikah kita terlatih-tatih dan menjadi lamban di dalam adegan terakhir dalam sejarah bumi yang terakhir? Hati saya berkata, tidak, tidak. Segala sesuatu memang tidaklah sempurna. Tentu saja. Kecuali kita bergerak maju ketika pemeliharaan Tuhan membuka jalan, kita tidak akan sampai kemana-mana. Memang, tidak ada yang sempurna. Kita mesti berjuang, dan akan adanya tuduhan-tuduhan yang muncul, karena beberapa dari orang-orang kita meminjam lebih dari yang lainnya, dan akan adanya kecaman-kecaman. Apakah ada pelayanan yang dikecam dalam level ini? Ya. Mesti kembali ditegaskan, itu tidaklah berarti Anda mesti ada dalam keadaan Laodikia. Ya, dan kami juga tidak mengatakan, Anda mesti berhutang, karena Nabi Tuhan berkata, hindari hutang seperti bala sampar. Umat-umat Allah harus terlihat sebagai suatu umat yang benar-benar melayani Allah, sepenuh hati, dan tidak meninggikan diri sendiri. Dan yang mengingat melalui suatu perjanjian yang paling hikmat, mereka berjanji untuk melayani Tuhan dan Dia saja. Hanyalah para laki-laki dan perempuan yang bertekad dan yang mengabdi yang akan bertahan sekarang. Kristus terus menyaring para pengikutnya, terus-menerus hingga tiba di suatu waktu yang menyisakan 11 orang.
dan beberapa perempuan yang setia, yang menjadi landasan bagi gereja Kristen. Apakah akan ada penampian? Ya, seperti kepada 12 murid Yesus. Adanya orang-orang yang akan mundur ketika beban mesti dipikul. Tetapi ketika gereja bersinar, mereka akan dipenuhi semangat, bernyanyi dan berseru, tetapi perhatikan mereka. Ketika semangat itu menghilang, hanya beberapa Kaleb yang setia, yang akan tetap bertahan dan memegang prinsip. Kita ada dalam keadaan kritis. Kita mesti menantikan orang-orang seperti Kaleb dan Yosua untuk menyatakan diri mereka. Tidak ada orang yang bisa sukses dalam pelayanan kepada Allah, kecuali dicurahkannya seluruh hatinya kepada pekerjaan. Dan menganggap segala sesuatu sia-sia guna memperoleh pengetahuan unggul akan Kristus. Tidak ada orang yang mundur, bisa menjadi murid Kristus, apalagi menjadi rekan sekerja Kristus. Baiklah, jadi dalam situasi genting ini, Allah memiliki suatu umat, dan Allah menampi dan mengguncang mereka. Apa artinya orang yang mundur bisa menjadi murid? Oh, dia akan berkata, saya akan menolong hal ini, tetapi hal lainnya saya tidak bisa. Saya tidak akan bisa menolong. Tidak boleh ada alasan, Anda mesti mencurahkan sepenuhnya. Martin. Itu membuat saya berpikir. Beberapa tahun silam, saya memberikan khotbah berjudul Optional Accessories. Misalnya, ketika Anda membeli mesin, Anda juga bisa membeli semua peralatan tambahan, aksesoris, guna melakukan segala macam pekerjaan. Jadi Anda membeli mesinnya. Tetapi Anda berkata, saya tidak memerlukan semua peralatan tambahan ini. Dan memang ini bisa berlaku untuk mesin itu. Ketika Anda menerima Injil ini, apakah ada peralatan tambahan, di mana Anda bisa berkata, saya tidak memerlukan peralatan tambahan ini? Tidak bisa. Itu seperti mesin kompleks yang tidak dapat dikurangi. Benar, Anda tidak bisa mengurangi, harus menerima secara keseluruhan. Bisakah Anda berkata, baik saya menerima Sabat, tetapi menolak reformasi kesehatan? Tidak bisa. Martin, Anda terlalu fanatik. Tepat sekali. Baiklah, jadi telah ada penampian. Dan Anda mesti memiliki roh kerendahan hati seperti anak kecil. Iri hati, kesombongan, ambisi duniawi, keserakahan, menyukai kemudahan-kemudahan, mesti dikorbankan di atas mezbah kewajiban. Martin, ini adalah perubahan karakter yang mesti terjadi. Lalu Ellen White bertanya, oh, untuk orang-orang setia seperti Kaleb dalam zaman dunia sekarang ini. Kita menginginkan laki-laki dan perempuan yang memiliki pengendalian diri, nilai moral, mengasihi dan takut akan Allah. Orang yang meninggikan kesalehan pribadi dan teguh dalam prinsip-prinsip keagamaan. Allah tidak dihormati oleh stamina moral yang kurang. Dan banyak yang mengaku menjadi orang-orang Kristen, nampaknya hanya setengah bertobat. Mereka katakan bahwa mereka mempercayai kebenaran, tetapi yang mencintai kemewahan yang sangat mencederai kesehatan, daripada mencintai Yesus atau kebenaran. Mereka menginginkan aksesori tambahan, mereka tidak menginginkan bagian ini. Apakah Israel kuno masuk golongan itu? Oh, tentu saja. Mereka terus bersungut-sungut. Siapa yang terburuk di antara mereka? Kumpulan orang yang kawin campur. Kumpulan orang yang kawin campur. Untungnya, kita tidak memiliki kumpulan yang kawin campur. Kita adalah kumpulan campuran itu. Makan dan minum dilakukan secara berlebih-lebihan. Ini disebutkan Kristus sebagai keadaan di akhir zaman. Martin, ini sama seperti keadaan sebelum air bah Nuh. Kristus menghendaki para pengikutnya memegang prinsip yang tidak menyimpang. Adalah penting bagi orang Kristen dalam pikiran, perkataan, dan tindakan untuk menghindari segala sesuatu yang mengarah kepada dosa. Martin, apakah kita memang melakukan hal itu sebagai jemaat? Tidak. Tetapi ada beberapa yang mengupayakannya. Dan itu merupakan hal yang mesti diingat. Di dalam surat-surat dan kesaksian, ini berkata-kata kepada Anda sebagai seorang pribadi. Baiklah, dan bukan merupakan tujuan Anda memaksakan hal itu kepada orang lain. Nah, garis mendasarnya ialah, apakah adanya orang-orang yang memberontak melawan reformasi kesehatan? Ya. Benar. Ada alasan berharga mengapa kita mesti menghargai Sabat sejati, dan membela kebenarannya, karena menjadi tanda yang membedakan umat Allah dari dunia.
Hukum yang dunia abaikan adalah hukum yang karenanya umat Allah akan mendapatkan kehormatan yang lebih besar. Ketika manusia yang tidak percaya menyepelekan firman Allah, maka orang-orang setia seperti Kaleb yang akan dipanggil. Nah, kebanyakan orang yang berada dalam gereja ini adalah karena mereka mempercayai Sabat, benar. Nah, saya berbicara kepada salah satu redaktur dari majalah kita. Saya menanyai dia, karena dia sangat liberal, mengapa Anda menyucikan Sabat? Dia berkata, karena saya lahir sebagai penganut Advent. Jadi misalnya Anda lahir sebagai keluarga Katolik, maka Anda menyucikan hari Minggu. Dia menjawab, ya. Apakah tidak ada bedanya bagi Anda? Dia berkata, tidak. Jadi mengapa Anda menyucikannya? Karena saya lahir dari keluarga Advent, dan itu hal yang saya ketahui. Apakah ini penting bagi Anda? Tidak. Tidak menjadi soal hari apa yang Anda sucikan. Ini seorang penganut Advent yang berbicara seperti ini. Nah, dia mewakili kelompok besar karena dia menjadi redaktur dari salah satu majalah kita. Mestikah saya meninggalkan gereja ini, karena orang itu membicarakan hal omong kosong? Tidak, seharusnya Anda mesti berkata, Tuhan, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Benar. Dan perwakilan lainnya dari suatu bangsa yang sangat terkenal sedang memegang semacam perhiasan, lalu ada yang bertanya, apa itu? Dia menjawab, ini untuk martini saya. Nah Martin, mestikah saya meninggalkan gereja, karena orang tadi berpikir boleh minum martini? Tidak. Baiklah. Bagaimana pengalaman Kaleb? Dia melihat batu di tangan orang-orang yang membawakan laporan palsu. Tetapi hal ini tidak mencegahnya untuk menyampaikan pekabaran yang mesti dikabarkan. Roh yang sama akan dinyatakan oleh orang-orang yang sekarang ini, yang setia kepada Allah. Martin, jika Anda memberitakan kebenaran, apakah akan ada batu di tangan orang-orang? Ya, selalu. Apakah Kaleb meninggalkan gereja karena hal itu? Tidak, dia menyertai mereka di padang gurun selama 40 tahun, dan memasuki Kanaan. Kaleb berkata, berikan gunung ini, dan para raksasanya akan kuhadapi. Wah, itu sangat indah. Jadi gantinya pergi meninggalkan gereja dan bersungut-sungut. Anda akan berkata, berikan gunung ini, kelompok murtad ini, dan aku akan berbicara kepada mereka. Saya akan menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jika ada gangguan, saya akan memakai pedang saya. Jadi Martin, kita menghadapi situasi ini. Nabi Maleaki berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi Martin, apakah ada pekabaran yang mesti menyentuh hati? Ya. Keseluruhan pekabaran ini seharusnya menyentuh hati Anda. Nah, jika ada pekabaran, apakah ada jaminan bahwa semua hati akan tersentuh? Tidak. Sudah ada banyak contohnya. Dan apakah karena alasan itu, saya mesti pergi meninggalkan gereja? Justru sebaliknya, Anda tidak mesti pergi meninggalkan gereja. Jadi di sini Nabi menggambarkan sifat pekerjaan ini. Orang-orang yang menyiapkan jalan, guna menyambut kedatangan Kristus kedua kali, digambarkan sebagai Elia yang setia. Seperti Yohanes yang datang di dalam roh Elia, demikian pula gereja akhir zaman, mesti datang dalam roh Nabi Elia. Dan sama seperti Yohanes Pembaptis yang makan tumbuh-tumbuhan yang murni. Dan seperti Daniel yang melambangkan umat akhir zaman yang berkata, beri aku makan sayur-sayuran saja. Kita mesti menghindari semua kebiasaan yang merusakkan kesehatan, yang hidup di zaman yang merosot ini. Apakah Anda setuju? Tentu saja, Anda mesti berbeda. Anda mesti berbeda. Baiklah Martin, kenapa kita malah lebih buruk dari bangsa Israel kuno? Karena kita hanya memegang teguh Wahyu 14 ayat 6-12, dan bukannya pewahyuan. Baiklah Martin, katakan saja di sini kita ada perumpamaan yang menjadi kenyataan. Atau bisa saja dikatakan sebagai kartun politik. Dan pada dasarnya, ketika Anda menjumpai umat Allah, maka Anda berkata, wah, kita lebih buruk dari bangsa Israel kuno. Tetapi marilah kita berkata, kita ini lebih buruk dari mereka, dibandingkan Anda dengan mereka. Karena kita semua ini jemaat Laodikia. Ketika Daniel meminta doa pengampunan, apakah dia berkata mereka? Tidak, dia berkata, kami telah berdosa. Martin. Gambar kecil ini mengungkapkan ribuan kata. Di sini mereka sedang duduk dan makan bersama. Dan ada daging panggang di hadapan mereka, dan saya pikir minuman yang ada bukanlah yang terbaik. Saya rasa minuman ini adalah... Bisa jadi martini.
martini, dan di beberapa gereja, bisa saja ada kopi, yang disebut dosa di beberapa tempat. Tetapi bisa juga minuman berenergi, atau apapun itu. Dan di sini di gereja dikatakan, Saturday Church. Itu adalah cara untuk mengacak-acak SDA, mengatur ulang kata-katanya, huruf-hurufnya, menjadi Saturday Church. Martin, apakah bangsa Israel kuno, mereka sangat menginginkan kuali berisi daging yang di Mesir? Ya, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan berkata, kami sangat muak dengan makanan mana ini. Apakah mereka berkata demikian? Ya. Dan apakah Tuhan kemudian memberikan apa yang mereka inginkan? Ya. Dan ketika mereka kembali bersungut-sungut, apakah Tuhan memberikannya lagi? Apakah mereka menjadi sakit? Malah lebih buruk. Baiklah, dan sementara daging itu ada di mulut mereka, mereka terkena penyakit wasting. Jadi Martin, mereka mendapatkan daging pada kesempatan tertentu. Tetapi umat kita bisa mendapatkannya, ketika mereka menginginkannya, setiap hari. Dan mereka memastikan bahwa mereka mendapatkannya, bukan? Ya. Jadi apakah kita lebih baik atau lebih buruk dari mereka? Lebih buruk dari mereka. Baiklah. Makanan sehat mesti dihasilkan di Kuranbong. Dan yang mesti dikirimkan ke semua tempat, di mana standar kebenaran ditinggikan. Koran-koran sekuler membahas mengenai hewan ternak berpenyakit yang dibawa ke pasar. Dari 20 hewan ternak, hanya 1 atau 2 yang dinyatakan layak untuk dikonsumsi. Ini membuat kita bertanya-tanya. Apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan makanan daging? Tanya orang-orang. Ini merupakan kesempatan kita guna bekerja dalam garis yang sepatutnya. Untuk maju dalam roh Nabi Elia dan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Apakah kita melakukan itu? Tidak. Adakah yang menjalankannya? Ya, dan mereka dikecam. Baiklah. Apakah ada pertikaian dalam setiap potluck? Ya. Adanya pertikaian. Nah Martin, Allah menaruh mereka dalam diet sehat, karena Dia ingin membatasi dan menghukum mereka, benar? Ya, Allah tidak menghendaki hal yang terbaik bagi mereka. Jika orang tidak memahami, kita ini sedang bersikap sarkasme. Tidak, Allah tidak menghendaki bangsa Israel terkena penyakit yang menimpa orang-orang Mesir. Dan jika engkau mematuhi prinsip-prinsip yang kuberikan, tidak akan ada yang lemah di antara kalian. Bahkan baju yang kau pakai tidak rusak. Apalagi tubuhmu. Di akhir zaman, apakah hal yang sama terjadi? Ya, dan Allah menghendaki agar umat-umatnya memiliki pikiran yang jernih. Ya, ketika saya masih mengajar di universitas, saya membawa siswa-siswa saya setahun sekali ke rumah pemotongan hewan. Dan Martin, sekurang-kurangnya 1 pekan setelah kunjungan itu, mereka semua menjadi vegetarian. Karena bangkai itu akan datang dalam antrian, dan para pengawas akan berdiri berjajar. Dan bangkai itu akan terbuka dan adanya tumor besar dalam hewan itu, dan mereka akan memotongnya. Dan melemparkannya ke tempat sampah, semua bagian yang berpenyakit ini, mereka memotongnya. Dan jika sisanya kelihatan baik, maka dicap dan diizinkan dijual ke pasar. Jadi daging itu muncul dalam antrian, dengan tumor, penyakit kanker dan keadaan yang paling buruk. Dan itu merupakan keadaan paling mengerikan, sebelum digolongkan kepada daging kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Dan semua bagian yang buruk dan busuk dibuang ke dalam tong sampah. Lalu apa yang terjadi dengan yang busuk itu? Diproses semuanya. Diproses dan dijadikan makanan hewan ternak. Dan Allah berkata kepada orang-orang akhir zaman ini, penyakit semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kejahatan manusia. Ya, dan karena kutuk kepada bumi. Dan aku ingin melindungimu dari hal ini. Tolong peringatkan orang-orang, jadilah seperti Nabi Elia, jadilah teladan seperti Daniel. Semua orang berkata, apapun yang kau firmankan ya Tuhan, akan kami lakukan. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Apakah ini juga dikatakan umat Advent ketika kita dibaptiskan? Ya. Bangsa Israel mengatakan hal itu, setelah mereka menerima 10 perintah Allah melalui Musa. Baiklah, apakah kita akan pergi meninggalkan gereja, karena kelompok mayoritas tidak menjalankan hukum Tuhan? Tidak. Baiklah. Nah, kembali lagi ke hal yang lebih buruk dari mereka. Menurut Anda, apakah situasi sekarang lebih buruk dibandingkan ketika dinyatakan hanya 1 hewan dari 20 hewan layak untuk dikonsumsi? Martin,
Apakah engkau ingin kubawa ke rumah pemotongan hewan? Bagaimana dengan hewan ternak yang dilepaskan di padang rumput belakang rumah saya? Yang diberi makan rumput yang indah. Martin, apakah Anda memperhatikan bahwa penyakit meningkat sejalan dengan meningkatnya kejahatan manusia? Apakah Anda memperhatikan ketika Anda masih muda dan mengalami flu atau demam, tetapi masih pergi ke tempat kerja? Sedangkan sekarang, Anda mesti berbaring dan kemungkinan memakai alat bantu pernapasan. Apa yang terjadi, dan mengapakah penyakit hewan ini sedang ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya? Kita hidup dalam dunia yang kacau. Allah menghendaki hal yang baik, tetapi kita menganggapnya itu hal jahat. Saya melihat banyak yang mengaku percaya kepada kebenaran untuk akhir zaman, yang berpikir adanya hal aneh. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut dalam perjalanan mereka. Bahwa setelah diberikan berkat-berkat indah dari Allah, mereka tidak bersyukur dan melupakan kebaikan Allah. Kata malaikat, Anda telah melakukan hal yang lebih buruk dari mereka. Martin, lebih buruk dari mereka. Saya melihat bahwa Allah telah memberi hamba-hambanya kebenaran yang begitu jelas dan sederhana, yang tidak bisa dibantah. Kemana saja mereka pergi, mereka mendapatkan kemenangan. Musuh-musuh tidak bisa mengalahkan kebenaran yang meyakinkan. Bagaimana jika Anda tidak mengenal kebenaran, Martin? Maka Anda mesti mempelajarinya. Martin, mengapa orang-orang pergi meninggalkan gereja? Karena kurang pengetahuan. Dan tidak memahami kebenaran. Tapi mereka di luar gereja dan mengata-ngatai. Tepat sekali dan ada perbedaannya karena saya sudah sering mendengar hal ini. Anda bisa saja menguasai semua pengetahuan, dan mungkin terlalu banyak pengetahuan yang Anda miliki. Tetapi jika tidak ada perubahan hati dan menerapkan pengetahuan itu, itulah hal yang dimaksudkan Allah ketika Dia berkata, kurang berpengetahuan. Orang tua kita memberi instruksi kepada anak-anaknya. Apakah gereja mengajar anak-anak? Atau apakah beberapa gereja, janganlah kita terlalu berlebihan. Apakah beberapa gereja lebih banyak terlibat dalam menghibur jemaat daripada mengajar jemaat? Tepat sekali. Kami jemu dengan khotbah-khotbah yang tidak menarik ini. Kami tidak ingin yang membosankan. Mengapa orang-orang muda pergi meninggalkan gereja? Martin, saya pernah berada di gereja, di mana ada khotbah kepada orang dewasa, kemudian khotbah untuk orang-orang muda. Di manakah ada tertulis di dalam kitab suci? Yesus berkata, "Hai anak muda, pergilah duduk dan bermain sepak bola di sana sampai saya selesai berkhotbah kepada orang tua. Lalu aku akan memberikan khotbah kepada kalian tentang bagaimana cara terbaik untuk mencetak gol." Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak. Mengapakah kita tidak memeluk, dan mengajar dan menasehati, bahkan ketika orang-orang menentangnya? Berilah instruksi sementara mereka masih muda, dan ketika sudah tua, mereka tidak akan beralih dari pengajaran. Jangan mengurangi kadar pekabaran, karena mereka masih muda. Ya, kadang-kadang, mereka membuat ujian bagi diri mereka sendiri. Dan begitu mudah patah semangat, dan begitu mudah terluka, dan martabat diri begitu cepat terasa. Tekanan rekan sebaya mengenai mereka, dan mereka pergi meninggalkan gereja. Kita ini lebih buruk dari bangsa Israel kuno. Jadi Allah dalam belas kasihannya, memanggil keluar bangsa Israel dari Mesir. Agar mereka bisa berbakti tanpa halangan atau batasan. Dia memberikan mujizat-mujizat. Dia menguji mereka dengan membawa masalah-masalah. Setelah berkat-berkat Allah yang luar biasa kepada mereka, dan mereka diluputkan berkali-kali, mereka tetap bersungut-sungut ketika mereka diuji Allah. Bahasa mereka ialah, kalau saja kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Mereka menginginkan bawang prei dan bawang merah di sana. Kata malaikat, kalian lebih buruk dari mereka. Martin, kita lebih buruk. Apakah hal itu membuat kita tidak menjadi umat Allah? Tidak. Baiklah, Martin. Apa yang dikatakan gambar ini? Gambar bernilai ribuan kata-kata. Nah, di sini ada gambar pendeta. Nampaknya pendeta liberal. Bisa saja dari konferensi liberal. Atau mungkin juga dari divisi liberal. Saya tidak tahu. Di tangannya ada sebuah buku yang bertuliskan, Kitab Pemberontakan 14 ayat 6-12. Itu adalah pekabaran 3 malaikat. Tetapi yang dituliskan memakai huruf B, dan bukannya huruf V, Revelation. Dan dia akan segera bergabung dengan 2 orang yang memakai gaun sangat indah dalam upacara pernikahan. Tetapi 2 orang itu memiliki jenggot. Apakah ada hal seperti itu di kalangan kita?
Sangat menyedihkan untuk mengatakannya, tapi ya, Apakah ini menjadi kebijakan resmi sehingga kita melakukan hal seperti ini? di gereja, tidak. Apakah dilaksanakan di gereja? Sayangnya, iya. Baiklah. Apakah dilaksanakan di conference? Ya, Apakah saya mesti pergi meninggalkan gereja karena mereka telah murtad? tidak. Mestikah saya menangis antara serambi dan mezbah? Ya, kita mesti teguh berdiri dan membawakan kebenaran. Baiklah. Apakah saya mesti menangani setiap situasi yang ada? Ataukah bisakah saya berkata, ini tidak selaras kepada firman Allah? Nah, dari segala kutipan yang sudah kita baca sampai sekarang, tidak ada penyebutan nama orang, hanya kemurtadannya. Jadi tentu saja kita harus menyebut kemurtadannya. Memang kemurtadan itu salah. Dan di dalam Alkitab dikatakan, pada zaman Paulus. Dalam Roma 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Apakah itu telah menjadi masalah di zaman Paulus? Apakah orang Israel memanjakan diri dengan kegiatan seperti ini? Ya, tentu saja. Baiklah. Kejadian di Sodom dan Gomora telah terjadi jauh sebelum zaman Paulus. Nah Martin, apakah ini terjadi di kalangan kita? Ya, Apakah itu dibenarkan? tidak, Apakah itu membuat keseluruhan gereja menjadi Babel? tidak. Baiklah. Jadi pekabaran ini tidak memberikan pengaruh yang semestinya terjadi ke dalam pikiran dan hati umat percaya. Keadaan gereja yang sesungguhnya mesti disampaikan ke hadapan orang-orang, dan mereka mesti menerima firman Allah, bukan yang berasal dari manusia, melainkan sebagai firman Allah. Apakah orang-orang ini merubah hal yang dikatakan Allah? Ya. Mereka menafsirkan ulang hal yang dikatakan Allah. Baiklah, mereka memang menafsirkan ulang sampai sejauh hal yang sesungguhnya Allah tidak katakan. Tepat sekali. Bahkan penafsiran yang benar-benar bertentangan. Jadi ketika Allah membentuk lembaga pernikahan di Taman Eden, tidak ada hal samar-samar akan apa yang terjadi di sana, bukan? Ya, jadi mengapakah sekarang mesti ada hal tak jelas? Karena sains mengatakan bahwa gen Anda sangat tidak stabil perihal topik ini. Yang tentunya dusta, karena laki-laki memiliki kromosom Y, sedangkan perempuan tidak. Tetapi kita tinggalkan saja. Jadi banyak yang memperlakukan pekabaran kepada jemaat Laodikia, yang disajikan kepada mereka seolah-olah sebagai perkataan manusia. Baik pekabaran maupun juru kabarnya, telah diragukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi yang pertama untuk menerima dan melakukannya sebagai firman Allah. Jika sekiranya mereka telah menerima pekabaran yang disampaikan, sekarang ini mereka tidak akan berada dalam kegelapan. Karena aku mau, supaya kamu tahu, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya, yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Bapa dari Kristus. Ini merupakan surat kepada jemaat di Kolose, dan Paulus sedang merujuk kepada gereja Laodikia. Dan mengatakan, bacakan juga surat-surat ini kepada mereka. Dan dia merasakan kepedihan. Tetapi masih merupakan gereja Allah. Jadi Martin, sesungguhnya kita memiliki pekabaran peringatan dan belas kasihan. Ini merupakan pekabaran peringatan dan belas kasihan kepada orang-orang luar, tetapi ini juga memotong dan membagi dua. Ini adalah pedang bermata dua. Ini sangat penting, dan Anda mesti ingat, Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah dua firman itu. Jadi banyak pekerjaan indah ditunjukkan kepada gereja Laodikia. Kepada mereka diberikan nasihat, karena itu kiranya engkau menjadi sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Tetapi gereja tidak mengikuti pekerjaan yang dimulai oleh para pesuruh Allah. Mereka mendengar, tetapi gagal dalam menerapkan kebenaran bagi diri mereka sendiri, dan melaksanakan instruksi yang diberikan kepada mereka. Dan hasil yang ada selalu penolakan kepada peringatan dan himbauan Tuhan. Karena adanya orang-orang yang menentang hikmat dan nasihat Allah, tidaklah membuat keseluruhan badannya menjadi murtad. Ya. Di setiap zaman, Tuhan telah mengirimkan para pesuruhnya untuk menunjukkan jalan yang benar. Dan ketika orang-orang bergabung dalam menentang hal yang jelas dari firman Allah, maka mereka tentunya telah dipakai setan dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Orang-orang yang selama bertahun-tahun telah dikirimi pekabaran Tuhan.
telah dengan jelas memahami dan meninggikan setiap dorongan kata-kata. Tetapi yang telah memperlakukannya sebagai hal kosong, peringatan, nasihat dan templakan. Apakah masih terjadi? Masih terjadi sekarang ini. Jadi kepuasan diri mesti dijauhi. Inilah sebabnya bangsa Yahudi tidak menerima Kristus. Dan kita lebih buruk. Mari membaca hal yang disorot, banyak yang bersatu dengan dunia. Dan meninggalkan ke dalam pikiran manusia, kesan pekabaran peringatan khusus dari Wahyu 14. Pekabaran yang telah memanggil kita keluar dari dunia, adalah menempati urutan kedua setelah pekerjaan misionari kesehatan. Kita ini sama seperti bangsa Yahudi kuno. Tepat sama. Mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, jika kita melihat beberapa dari gereja kita. Wahyu 14 ayat 6-12. Apakah adanya perwujudan ini di dalam gereja kita? Ya, dan kebanyakannya dengan alasan bahwa kita mesti membawa masuk semua kaum muda. Apakah ada orang-orang di dalam gereja kita yang mengundang orang luar yang berbicara bahasa lidah? Dan menyanyikan jenis nyanyian yang menurut saya mengganggu telinga Allah. Ya, suara yang hingar-bingar. Apakah terjadi di dalam jabatan yang sangat tinggi dalam gereja? Para pemimpin yang berhubungan dengan orang-orang yang sangat terkenal di dunia, yang berbicara dalam bahasa lidah. Ya. Oh, tapi, apakah itu benar? Sama sekali tidak. Baiklah. Jadi apakah adanya perwujudan ini di dalam gereja? Dan tentu saja semakin memburuk. Dan khususnya ketika Anda berhubungan dengan orang-orang muda. Akan adanya tempat seperti gereja-gereja kaum muda, dan universitas, apakah adanya kecenderungan untuk bergerak ke arah ini? Ya, ini bukan lagi sekedar kecenderungan. Ini bukan kecenderungan, apakah itu membuatnya benar? Tidak. Haruskah saya mesti menayangkan setiap orang yang sedang melakukan hal ini dan itu, ataukah prinsipnya saja sudah cukup? Prinsipnya saja sudah cukup, karena ketika Anda pergi ke tempat manapun dan melihat hal ini, maka Anda tahu bahwa ini mesti dibahas. Dan kita tidak harus berkata, hilangkan hal ini. Tetapi masih banyak yang lainnya. Saya teringat kepada suatu kesempatan ketika berbicara di gereja anak muda. Adanya drum di panggung. Bahkan di suatu panggung, ada banyak perangkat drum. Mereka mencoba untuk mengalahkan band metal terberat yang pernah ada. Saya pernah menceritakan kisah ini. Saya menemui seorang muda berdiri di luar, dan saya bertanya, mengapa kamu tidak bersama dengan teman-temanmu di sana? Saya tidak bisa pergi ke sana. Mengapa Anda berdiri di sini? Karena di sana teman-teman saya. Mengapa Anda tidak ke sana? Dia berkata, karena Yesus saya tidak ada di sana. Itu sungguh luar biasa. Dan kemudian saya berbicara kepada lebih banyak orang muda, dan mereka setuju. Mereka sebenarnya tidak ingin berada di sana, mereka di sana karena tekanan rekan sebaya. Mereka terbawa oleh situasi yang maniak. Ada situasi yang lainnya. Ketika adanya drum di panggung, dan suara yang hingar-bingar. Dan pendetanya datang dengan kemeja yang dibuka kancingnya sampai di sini, dengan gitar elektrik dan anting-anting sangat besar di salah satu telinga. Dan dia adalah seorang pendeta Advent. Kemudian giliran saya untuk berbicara. Saya tidak pernah membahas hal yang terjadi di panggung. Dan ketika saya selesai berbicara, ada seorang anak muda mengacungkan tangan dan berkata, "Maaf, bisakah Anda mengomentari tentang semua drum yang ada di panggung, dan semua peralatannya?" Dan saya berkata, saya sangat senang melihatnya. Dan semua terdiam. Saya lanjut dengan pembicaraan saya. Dan setelah 1 atau 2 menit, saya berkata, tahukah kalian, mengapa saya sangat senang melihatnya? Dan mereka berkata, ya, mengapa? Saya berkata, karena roh nubuat mengatakan, sesaat sebelum penutupan pintu kasihan, drum akan masuk ke dalam gereja Advent. Dan saya sangat senang melihatnya, karena saya benar-benar ingin pulang ke sorga. Amin. Jadi Martin, apakah itu suatu tempelakan yang memakai perumpamaan? Tepat sekali. Baiklah. Apakah Anda meninggalkan gereja? Tidak. Apakah mereka pergi meninggalkan gereja? Mungkin saja atau tidak. Mungkin ada yang bertobat, mungkin ada yang tidak, saya tidak tahu. Jadi tujuan setan tercapai,
ketika manusia berlari mendahului Kristus dan melakukan pekerjaan yang tidak pernah dipercayakan kepada mereka. Ketika mereka berada dalam keadaan Laodikia, suam-suam kuku, merasa kaya dan bertambah dengan kekayaan, dan tidak memerlukan apa-apa. Dua golongan ini sama-sama menjadi batu sandungan. Oh, itu yang sangat keras. Adanya orang-orang yang mendahului, dan adanya orang-orang yang mendahului sangat jauh. Sehingga menganggap keseluruhan gereja telah menjadi Babel, karena mereka melihat semua hal ini di dalam gereja. Terus terang saja saudara-saudariku, kita sedang hidup dalam keadaan gereja Laodikia. Jika ada orang yang perlu jatuh ke atas batu dan diremukan, mereka adalah orang-orang California dan semua gereja-gereja di Amerika. Kita mesti bangkit dan bertindak sebagai seorang laki-laki. Kita mesti bersungguh-sungguh dan bersemangat. Kengerian demi kengerian mengikuti kehancuran kehidupan manusia. Namun hal-hal ini hanya mendapat sedikit perhatian. Dunia tidak ingin diperingatkan, tetapi hari Tuhan akan datang tanpa diduga, sama seperti pencuri di malam hari. Jika kita terus berpesta dan berpikir bahwa kita mesti sama seperti dunia, ini menjadi masalah yang serius. Anda akan berada di tengah-tengah proses pengguncangan. Nah Martin, ini penampilan yang menakutkan. Di sini adanya orang yang jelas mengetahui tentang pekabaran 3 malaikat. Tetapi dia memberontak, dan dikatakan, pemberontakan, Revelation 14 ayat 6-12. Yang seharusnya dikatakan Revelation. Jadi apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia sedang berlutut di depan sebuah mezbah yang ada di dalam sebuah sistem gereja yang tidak mengajarkan pembenaran oleh iman. Dan mungkin, pendeta ini atau orang ini, atau gereja ini, atau conference ini, atau uni ini, atau apapun itu, berada dalam konsili oikumene. Mungkin orang ini. Mungkin mereka bahkan dalam konsili oikumene, atau bahkan menjadi pemimpin dari beberapa pertemuan. Apakah ini posisi resmi gereja? Tidak. Tidak. Apakah adanya orang-orang, mungkin gereja-gereja, atau conference, atau mungkin yang lebih tinggi, mengatakan, kami tidak peduli apa yang menjadi posisi resmi. Kami akan tetap melakukannya. Ya. Apakah mereka mengarahkan persenjataan mereka kepada orang-orang yang tidak mengajarkan pemberontakan Revelation 14, melainkan Wahyu 14? Ya, mereka musuhnya. Mereka menjadi musuhnya. Apakah itu jadi alasan untuk meninggalkan gereja? Tidak. Apakah Musa meninggalkan jemaat karena Korah? Tidak. Apakah ada juga Korah dalam gereja? Ya. Ada Kaleb juga? Ya. Nah Martin, ini adalah topik yang sangat serius. Jadi ada hal-hal ini di dalam gereja. Apakah mesti dipuji atau dikutuk? Mesti dikutuk. Dan jika Anda mengutuknya, apakah Anda akan memiliki musuh di dalam gereja? Ya. Dan perlu ditegaskan, Anda tidak mengutuk orangnya. Ya, karena Anda tidak tahu. Karena Anda tidak bisa duduk dalam kursi penghakiman. Anda tidak bisa berkata, orang ini tidak selamat. Karena Anda tidak tahu hal yang akan terjadi kepadanya. Tetapi dosa mesti dikutuk. Saya ingat pendeta yang betul-betul membenci pekabaran saya. Dia sangat memberontak. Dan hal yang menarik, dia selalu mengalungkan gitar di lehernya. Nah, jangan salah paham. Istri saya juga suka mengalungkan gitar di lehernya sepanjang hari. Saya tidak menyalahkan gitarnya. Melainkan apa yang Anda lakukan dengan gitar itu. Anak lelaki saya juga mengalungkan gitar di lehernya hampir setiap hari. Tetapi dia juga memiliki gitar di kehidupan lalunya, dan memainkan musik metal berat dengan band. Jadi apa yang Anda lakukan dengan gitar itu? Dan pendeta ini, sangat menentang kepada semua hal. Hingga pada akhirnya, dia mendatangi saya dan meminta maaf. Lalu saya berkata, apa yang terjadi? Apakah Anda mendengar perkataan saya? Tetapi dia tidak mendengarkan satu kata pun. Tetapi neneknya berkata kepadanya, sekarang saya bisa meninggal dalam keadaan damai, karena mengetahui bahwa pekabaran Advent masih ada. Dan itu menggetarkan jiwanya. Jadi Martin, saya tidak tahu hal yang akan terjadi kepada seseorang. Saya tidak tahu bagaimana cara Allah berbicara kepadanya. Saya tidak tahu bahwa Harun akan menjadi hamba Allah yang setia pada akhirnya.
Dan harga mahal yang dibayar Harun. Dia kehilangan anak-anaknya. Jadi ya, memang ada hal-hal seperti ini dalam gereja. Sayangnya iya. Apakah membuatnya menjadi Babel? Tidak. Tidak. Kita akan dipanggil untuk bersaksi di hadapan para penguasa dan raja-raja. Hukum manusia, undang-undang, yang dihasilkan oleh agen-agen setan, dengan dalih kebaikan, pembatasan kejahatan, akan ditinggikan. Sementara hukum kudus Allah disepelekan dan diinjak-injak di bawah kaki. Dan semua orang yang terbukti setia dengan menuruti hukum-hukum Yehovah, mesti bersiap untuk ditangkap. Untuk dibawa ke hadapan konsili, yang tidak memakai standar, hukum Allah yang lebih tinggi dan kudus. Apakah Anda siap untuk ditangkap? Untuk Allah, ya. Tetapi saya mesti waspada, mengira bahwa saya berdiri teguh, padahal jatuh. Benar. Karena Petrus mengatakan yang sama. Akan banyak yang harus berdiri di hadapan pengadilan. Ada juga yang mesti berdiri di hadapan raja, dan kaum intelektual dunia, untuk menerangkan alasan iman mereka. Orang-orang yang hanya memiliki pengertian dangkal akan kebenaran. Tidak akan bisa menerangkan kitab suci secara jelas, dan memberikan alasan untuk iman mereka. Mereka akan menjadi bingung dan tidak akan menjadi pekerja yang tidak perlu malu. Janganlah ada orang yang beranggapan bahwa ia tidak perlu belajar karena ia tidak berkhotbah di mimbar suci. Anda tidak tahu hal yang mungkin Allah minta daripadamu. Martin, seberapa pentingkah agar anak-anak kita terdidik? Seberapakah penting agar orang-orang yang mengaku sebagai anggota, mengetahui alasan mengapa mereka menganut iman Advent hari ke-7? Itu mungkin adalah hal yang paling penting bagi setiap umat Advent. Anda harus tahu mengapa Anda menjadi seorang Advent. Dan ketika seluruh dunia menentang Anda, jika Anda tidak mengetahui, demikianlah firman Tuhan, siapa yang akan menjadi musuh terbesar kita? Kalangan kita sendiri. Baiklah. Martin, ini hal yang sedang terjadi di dunia. Kita semua mengetahuinya, dan kita mesti mengetahui bahwa hal ini sedang terjadi. Dan para pemimpin, mesti menyadari hal yang sedang terjadi. Dan ketika mereka duduk di konsili oikumene, dan berpikir bahwa saudara-saudara itu lebih selaras kepada kehendak Allah dibandingkan yang lain, biarkan mereka berpikir lagi. 10 hukum Allah mesti dipajang di semua ruangan kelas, dan hukum-hukum lainnya, sulit untuk dipercaya semua itu nyata. Dari pelarangan bis, hingga kepada masker, hingga membicarakan mengenai perbudakan. Ini merupakan hukum negara bagian yang paling janggal dan menakutkan, yang dipaksakan di tahun-tahun terakhir ini. Ini akan menjadi satu paket lengkap. Mari bawakan kembali hukum Allah. Jadi pekan ini, Gubernur Louisiana, dari Partai Republik, Gubernur Jeff Landry, menandatangani hukum, yang mewajibkan 10 hukum, seperti jangan kamu berbuat zina, dan seterusnya, dipajang di setiap sekolah negeri. Dia telah mendorong agenda Kristen sayap kanan, sejak menjabat 6 bulan lalu. Kemudian dia berkata, jika Anda ingin menghargai aturan hukum, Anda mesti mulai dari pemberi hukum mula-mula, yaitu Musa. Sebetulnya, Musa hanya sekedar pesuruh. Saya mesti mengatakan bahwa di dalam video itu, ada perempuan yang duduk di sampingnya. Membantu membetulkannya, dan dia mengakui, ya, memang Allah. Jadi, ini menjadi pergerakan Kristen nasionalis. Dan bukan hanya 10 hukum. Adanya hukum-hukum lain yang mereka perkenalkan. Dan itu menjadi bagian dari dorongan dari Partai Republik. Dan ini diteruskan seperti oleh Gubernur Florida, Oklahoma, dan para gubernur lainnya. Dan sekarang mereka membawakan hukum bahwa Anda hanya bisa memakai kata ganti orang yang ada dalam akte kelahiran Anda. Jadi apakah ada dorongan untuk menentang paham liberal? Ya tentu saja, karena Raja Selatan berperang melawan Raja Utara. Nah, memang ada beberapa hukum moral yang Anda bisa setujui. Tentunya. Apakah hari Minggu masuk dalam paketnya? Ya. Bendera himbauan kepada sorga, yang dipakai selama kerusuhan di ibu kota tanggal 6 Januari, telah terlihat berkibar di depan rumah hakim Mahkamah Agung, dikaitkan dengan paham nasionalisme Kristen. Jadi pemerintahan dan sistem hukum, mereka bergerak ke arah itu. Martin, kita begitu dekat, di mana kita akan dibawa ke hadapan konsili, dan mereka akan mengejek dan mengolok-olok kita. Nampaknya tidak mungkin bagi kita sekarang, bahwa kita mesti berdiri sendirian. Tetapi jika memang Allah berbicara melalui saya,
akan tiba saatnya ketika kita akan dibawa ke hadapan konsili di hadapan ribuan orang untuk kesaksian demi nama Kristus. Dan masing-masing kita harus memberikan alasan bagi iman kita. Jadi, haruskah kita belajar? Ya, karena ketika Anda akan ditanyai, mengapa Anda mempercayai nubuatan 70 pekan? Anda jawab, saya tak tahu nubuatan 70 pekan, Anda akan hadapi masalah. Dan kalian salah dengan peristiwa di tahun 1844, bukan? Lalu akan terjadi kecaman yang paling sengit untuk setiap posisi yang telah diambil untuk kebenaran. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan agar kita dapat mengetahui mengapa kita mempercayai doktrin-doktrin yang kita ajarkan. Seberapa pentingkah ini? Anda mesti mengambil keputusan penting dalam tahapan itu. Kita hanyalah kelompok kecil yang berupaya memberitakan hal-hal ini. Apa dampaknya? Itu bukan kekhawatiran saya, melainkan kekhawatiran Allah. Tuhan bermaksud bahwa kebenaran yang teruji harus dibawa ke depan dan menjadi bahan pemeriksaan dan diskusi, meskipun adanya anggapan rendah akan hal itu. Pikiran orang-orang mesti dibangkitkan. Setiap kontroversi, setiap celaan, setiap fitnah, akan menjadi sarana Tuhan untuk memancing pertanyaan dan membangunkan pikiran yang sebelumnya tertidur. Apakah kita akan menghadapi konflik? Ya, dan hal itu memberi dorongan kepada Anda, ketika orang-orang ini mulai menuduh Anda. Itu menjadi kesempatan bagi Allah. Benar. Nah Martin, ada orang-orang yang mesti rela pergi ke penjara, benar? Jadi kita akan pergi ke penjara, tetapi mempercayai Allah, seperti seorang anak kepada orang tuanya. Pelayanan populer, sama seperti orang-orang Farisi zaman kuno, akan menjadi marah ketika otoritas mereka ditanyakan, dan akan mencela pesan tersebut sebagai pekabaran dari iblis. Dan yang akan menggerakkan kelompok besar orang yang menyukai dosa, untuk mengejek dan menganiaya orang-orang yang memberitakannya. Nah, ketika Anda mengatakan hal yang berasal dari Allah, sebagai berasal dari setan, itu adalah dosa melawan Roh Kudus. Kita berada dalam masa pengguncangan, masa ketika semua hal yang bisa diguncang akan diguncang. Dan Tuhan tidak akan memaafkan orang-orang yang mengetahui kebenaran, jika mereka tidak mematuhi perintahnya dalam kata-kata dan perbuatan. Martin, tidak ada aksesoris opsional di dalam gereja ini. Jika kita tidak berusaha memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, kita akan dianggap bertanggung jawab atas kelalaian kita. Dan lalai karena kelesuan kerohanian kita. Dan ketika kita tidak bekerja menobatkan jiwa-jiwa di luar sana, melainkan hanya berteriak-teriak di dalam gereja. Apakah itu artinya kita ketinggalan perahu? Itulah hal yang Anda katakan, mengenai para penjaga di tembok yang telah membalikkan badan, dan menghadap ke dalam. Ya, menghadap ke dalam. Seharusnya mereka menghadap keluar dan mengamati hal yang sedang terjadi. Tetapi mereka telah menjadi polisi. Pengawas saudara-saudara seiman. Atau yang menjadi hakim atas saudara-saudara seiman. Mereka bahkan tidak berdiri di tembok, melainkan di luar tembok. Orang-orang yang menjadi bagian dari kerajaan Tuhan, mesti bekerja bersungguh-sungguh dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka mesti melakukan tugas, meninggikan hukum dan memeteraikannya di antara para murid-murid. Ini menjadi tugas kita. Nah Martin, kenyataan bahwa adanya kemurtadan di kalangan kita. Mari kita kembali tegaskan, ini tidaklah membuat kita menjadi Babel. Ya. Ketika badai datang mendekat, sejumlah besar golongan, ini kata yang menakutkan. Yang sudah mengakui beriman kepada pekabaran malaikat ketiga, tetapi yang belum dikuduskan melalui penurutan kepada kebenaran. Dengan kata lain, mereka membaca Revelation, dan bukannya Revelation. Meninggalkan posisi mereka, dan bergabung dengan kalangan penentang. Jadi dengan bergabung kepada dunia dan ikut serta dalam rohnya, mereka melihat dalam terang yang sama seperti orang-orang lain. Orang-orang itu fanatik. Mari membawa masuk drum, dan hilangkan segala sesuatu yang kudus. Benar, jadi mereka akan memilih kelompok muda dan yang populer. Orang-orang yang memiliki talenta, dan memiliki sifat ceria, yang pernah bersukacita dalam kebenaran. Akan memakai kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh paling pahit bagi mantan saudara-saudara seiman. Ketika para pemelihara Sabat dihadapkan ke pengadilan untuk menjawab iman mereka, orang-orang murtad ini menjadi agen setan paling efisien untuk memfitnah dan menuduh mereka. Dengan laporan palsu dan fitnah, untuk menggerakkan para penguasa menentang mereka. Banyak orang yang senantiasa mengirimkan video kepada kita. Dari mantan umat percaya, yang tidak bisa melakukan hal yang lebih baik selain menentang doktrin ini, doktrin itu, atau apapun itu. Apapun doktrin tersebut,
entah mengenai reformasi kesehatan, atau mengenai penghakiman pemeriksaan. Mengapakah mereka tidak belajar dari sebab kepada akibat? Mereka sangat tidak memahami mengenai penghakiman pra-Advent, tetapi yang menyalahkan semua orang yang mempercayainya. Karenanya, mereka menyalahkan semua orang yang mempercayai hal yang dikatakan firman Allah. Dan orang-orang ini bergabung dengan orang-orang seperti Kim Averson dan Redacted yang membuat video sekarang karena pekabaran kesehatan yang dimiliki gereja ini. Gereja ini telah begitu dikecam oleh orang-orang, sehingga semua orang sangat senang. Karena mereka adalah kaum konservatif, dan yang menunjukkan hal lainnya. Ini akan menjadi alat penyesat. Dan menjadi ujian bagi umat-umat Allah. Jadi dalam mengakhiri diskusi ini, saya mesti berkata, kita sedang hidup di masa paling hikmat. Dalam penglihatan yang diberikan kepada saya ditunjukkan fakta mengejutkan. Bahwa oleh bagian kecil, dari mereka yang mengaku kebenaran, akan dikuduskan dan diselamatkan. Martin, kelompok mayoritas tidak akan selamat. Jadi keseluruhan episode yang kita lakukan. Apakah menjadi tuduhan, atau menjadi himbauan? Menjadi himbauan. Harap mulai belajar. Ketahuilah mengapa Anda berada dalam gereja ini. Ketahuilah mengapa Anda mempercayai doktrin. Dan tidak peduli apa yang dituduhkan dunia kepada Anda. Firman Allah menjadi benteng Anda. Ya, dan jika ada hal-hal dalam kehidupan Anda yang mesti diperbaiki, maka perbaikilah. Tidak perlu menunjuk kepada orang lain. Dan jika Anda melihat selumbar di mata saudaramu, dan bahkan balok di mata saudaramu, Anda bisa memperingatkan tindakan mereka, tetapi Anda mesti melakukan pekerjaan Allah. Benar. Banyak yang akan melampaui kesederhanaan pekerjaannya. Mereka akan menyesuaikan diri kepada dunia, meninggikan berhala, dan menjadi mati rohani. Para pengikut Yesus yang sederhana dan mengorbankan diri, akan terus menuju kesempurnaan, dan meninggalkan yang apatis pencinta dunia. Jangan hanya memandang hal-hal negatif yang ada dalam gereja. Lakukan hal yang benar, dan serahkan akibatnya kepada Allah. Pengguncangan dari Allah meniup kelompok besar orang banyak, seperti daun-daun kering. Jadi jika mereka tertiup, maka apakah mereka terguncang keluar atau siapa yang keluar? Mereka yang tertiup, mereka yang keluar. Mereka yang akan terguncang keluar, sedangkan umat yang percaya, akan tetap tinggal. Jadi orang-orang yang sudah pergi keluar, berpikir bahwa gereja telah menjadi sedemikian buruk. Karena adanya sejumlah pendeta yang tunduk menyembah kepada mezbah berhala, atau yang tunduk menyembah kepada apapun. Telah membuat keseluruhan gereja menjadi Babel, mereka gagal memahami intinya. Memang kita lebih buruk dari bangsa Israel kuno, tetapi kita tetap menjadi biji mata Allah. Mari kita melihatnya. Ketika hukum Allah dianggap tidak berlaku, gereja akan ditampi oleh ujian berat. Dan bagian yang lebih besar yang tidak kita duga, akan menuruti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita mesti meratap antara serambi dan mezbah. Kita mesti menghimbau untuk saudara-saudara seiman kita. Tetapi kita juga mesti memberitakan kesaksian langsung kepada dunia. Gantinya menjadi dikuatkan ketika dibawa ke dalam pengujian. Banyak yang terbukti tidak menjadi cabang yang hidup dari pokok anggur sejati. Mereka tidak menghasilkan buah-buah, dan petani itu membuang mereka. Siapa petaninya? Dia adalah Yesus. Bukan Anda ataupun saya. Bukan saya. Jadi apa yang akan terjadi? Martin, panji-panji demi panji, akan dibiarkan jatuh ke dalam debu. Kelompok demi kelompok dari bala tentara Tuhan, bergabung kepada musuh, dan suku demi suku dari kalangan musuh. Bergabung kepada umat-umat Allah yang menuruti hukum-hukum Allah. Akan terjadi pergeseran. Saya ingin berkata kepada orang-orang yang mengecam dari luar. Kembali masuk ke dalam gereja, dan memberitakan pekabaran keluar. Serahkan saja kepada petani, siapa yang akan tinggal tetap, dan yang akan pergi meninggalkan. Tetapi kecamlah kepada kemurtadan, bukan kepada perorangan. Dan setelah pengguncangan terjadi, apa yang tertinggal? Jumlah orang dalam kelompok mengecil. Ada yang terguncang keluar, dan ditinggalkan. Orang yang acuh tak acuh yang tidak bergabung dengan mereka yang menghargai kemenangan dan keselamatan. Untuk bertekun dan memohon untuk mendapatkannya, tidak akan mendapatkannya. Mereka akan tertinggal dalam kegelapan. Dan dengan segera kekosongan mereka diisi oleh orang-orang lain yang memeluk kebenaran dan bergabung masuk. Inilah hal yang tepat terjadi kepada bangsa Israel kuno.
Mereka tidak menganggap layak untuk mengikuti Mesias. Jadi mereka ditinggalkan, dan yang lainnya, orang-orang non-Yahudi, datang dan bergabung dan memenuhi jemaat. Jadi gereja umat yang sisa terus ada. Jadi hal yang terjadi kepada bangsa Israel kuno, akan kembali terjadi di akhir zaman. Hal yang tepat sama. Dan kenyataan bahwa kita semakin buruk dalam kemurtadan, merupakan bagian dari tanda-tanda zaman. Dan penggenapan nubuatan. Meskipun agen-agen bersatu menentang kebenaran, sejumlah besar memilih untuk berdiri di pihak Tuhan. Tujuan Tuhan akan menang. Jadi gereja mungkin nampaknya akan rubuh, tetapi tidak akan rubuh. Gereja akan tetap ada. Sementara orang-orang berdosa di Sion akan ditampi keluar. Martin, apakah perkataan ini tidak menjangkau orang di luar sana, yang senantiasa menyerukan bahwa gereja ini telah menjadi Babel, dan yang menolak untuk kembali? Sekam akan dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini adalah ujian berat, tetapi yang mesti terjadi. Benteng setan tidak akan pernah menang. Kemenangan akan didapat dalam pekabaran malaikat ketiga. Pemimpin bala tentara Tuhan meruntuhkan tembok kota Yeriho. Demikian juga umat-umat Allah yang menuruti hukum-hukum Allah akan menang. Dan seluruh unsur penentang akan dikalahkan. Itulah yang menjadi dasarnya. Pintu kasihan akan segera ditutup. Bersiaplah, bersiaplah, sementara hari siang masih ada. Karena malam akan tiba, di mana tidak seorang pun yang bisa bekerja. Martin, saya pikir itu yang menjadi kesimpulan kita. Jadi hal yang telah kita katakan, meskipun keadaan dari gereja militan, ini adalah biji mata Tuhan. Pengguncangan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya tidaklah ditunjuk sebagai penggoncang. Demikian juga Anda. Dan kita menyalahkan kemurtadan, sama seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana. Benar, tetapi kita bisa melakukannya dalam cara Kristen, dan sesuai dengan metodologi Tuhan. Dan jika Anda mendapati saudara seiman Anda berdosa, maka datangi dan berbicaralah kepadanya. Dan jika dia mempengaruhi dan membawa orang-orang ke dalam ujian, maka bawalah ke dalam gereja, dan kiranya mereka menanganinya dengan cara yang terbaik. Dan jika keseluruhan gereja murtad, maka pergilah ke gereja lain yang tidak murtad. Itu mudah dilakukan, tetapi badannya, Anda serahkan pengguncangannya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Bahwa kami lebih mahir dalam kemurtadan, dibandingkan bangsa Israel kuno. Tetapi Tuhan, kelemahan kami menjadi kesempatan Allah, dan pengguncangan yang sedang terjadi sekarang ini. Akan menampi gandum dari sekam, dan memisahkan dua hal tersebut. Ini menjadi ujian yang sangat berat, tetapi untungnya bukan ada di tangan kami, melainkan di tangan Engkau. Saya berdoa, agar umat yang sisa akan menggenapi nubuatan dan membawakan seruan nyaring. Dan kelompok besar orang-orang di lembah pengambilan keputusan, akan memilih untuk berada di pihak Tuhan. Kiranya, inilah hasil dari pengalaman dosa yang sudah kami alami sekarang selama 6.000 tahun. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial yang melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaannya yang segera tiba.